Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-22. Kenikmatan terlarang terancam terbongkar. Belina memutar mata. Lalu, berjalan mendekati lemari pakaian. Belina memilih pakaian tidur biru muda berbahan sutra. Pakaian tidur berupa dress tanpa lengan dan panjangannya sepaha. Wanita itu tidak seperti lelaki. Belina memilih mengakhiri telepon. Karena harus segera memakai pakaian. Setelah selesai, dia segera keluar dari kamar dengan rambut masih terbalut handuk putih karena masih basah. Belina membuka pintu. David sudah berdiri di depannya. David melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki Belina. Masuk. Belina membalikkan badan, lalu berjalan menuju sofa. David masuk, lalu menutup pintu. David pun berjalan menuju sofa. Kenapa kamu berpakaian seolah menyambut suami yang baru pulang kerja? David duduk di sofa seraya menggeleng pelan. Pakaian tidurku semuanya seksi dan aku nyaman memakainya. Terserah kamu sajalah. Sekarang katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini? Sorot mata Belina begitu tajam kepada David. Apakah kamu tidak akan menawariku minum? David mengangkat alis. Sudahlah, tidak perlu basa-basi. Suara Belina mulai meninggi. Tidak sopan. David menyindirkan punggung di sandaran sofa. Belina menghela napas dalam. Mau minum apa? Vodka. Apa? Belina terkejut setelah mendengar jawaban David. David tertawa kecil. Kenapa kamu terkejut? Saya hanya bercanda. Belina begitu kesal karena baginya itu tidak lucu. Saya mau kopi. Kamu bisa membuatkannya untuk saya. Belina bangkit dari duduknya, lalu segera menuju dapur. Setelah Belina pergi, David segera menuju sebuah vas bunga yang terletak di atas bufet minimalis. Lalu, mengambil sebuah benda hitam yang sebelumnya dia letakkan di antara bunga buatan di vas itu. Sigap, David segera mengambil kartu memori dalam kamera CCTV mini itu, lalu dimasukkan ke saku kemejanya. Sedangkan kameranya, dimasukkan ke saku kiri jas hitam yang dikenakan. Lalu, David melangkah menuju sofa dan kembali duduk. Tidak lama kemudian, Belina datang membawakan secangkir kopi. Lalu, meletakkannya di meja. Sekarang katakan padaku apa tujuanmu ke sini, tanya Belina setelah duduk. Apa yang membuatmu jatuh hati kepada Edwin? Dari mana kamu tahu lelaki itu bernama Edwin? Belina menyipit. Baginya, terasa aneh bila David tahu nama lelaki yang disentuh tangannya saat di sebuah mall olehnya. Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu jawab pertanyaan saya. Kalau aku tidak mau? David mengangkat bahu. Tidak masalah. Tapi, kamu harus waspada saja. Kalau nanti Pak Temi tahu tentang hubunganmu dengan Edwin, maka sudah dipastikan bukan hanya karir Edwin yang berakhir, tapi juga. Itu tidak akan terjadi. Belina menatap tajam David. Lagian, bukti rekaman yang kamu miliki itu tidaklah kuat. David tersenyum. Karena Belina mulai terpancing. Hal itu memudahkan dia untuk mencari tahu tentang hubungan antara Belina dan Edwin. Belina mengernyit. Jangan bilang, kalau kamu diam-diam memasang kamera CCTV di sini. Maaf. Mata Belina melebar. Jantungnya berdebar tidak menentu. Belina tidak menyangka David melakukan itu. Lancang kamu, David. Nada suara Belina meninggi. Sudahlah, semuanya sudah terlanjur. Lebih baik kamu tinggalkan Edwin. Lelaki itu tidak baik untukmu. Jadi, kamu ke sini untuk mengambil kameramu itu? Karena butuh kartu memorinya. Menurutmu? David mengangkat alis. Lalu, tersenyum. Belina menghela napas dalam. Lalu, dia mengedipkan mata lebih lama. Kenapa kamu melakukan itu? Karena. Belina menatap tajam David. Karena apa? Karena saya calon suamimu dan saya tidak ingin kamu berhubungan lagi dengan Edwin. Kalau kalian masih berhubungan, maka kamu akan menyebarkan rekaman kebersamaanku dengan Mas Edwin. Mata Belina mulai mengembun. Sekarang, pilihannya ada di tanganmu.
Tinggalkan dia atau ingin menyaksikan hidupnya berakhir. Belina bangkit dari duduknya. Lalu, menarik kerah kemeja David. Air matanya mulai berjatuhan. Kurang ajar kamu. Tega-teganya kamu mengancamku. Aroma sabun mandi yang lembut tercium oleh David. Tatapan mereka saling beradu. Ingat ya. Jangan coba-coba kamu menyentuh apalagi menyakitinya. Apakah dia sangat berarti bagimu? Ya. Mas Edwin sangat berarti bagiku. Karena aku sangat mencintainya, ungkap Belina dengan nada menekan. Apakah benar kamu mencintainya? Atau hanya obsesi semata? David mencoba melepaskan cengkeraman tangan Belina di kerah kemejanya. Aku mencintainya, teriak Belina seraya mencengkeram kerah kemeja David lebih kuat. Meskipun dia sudah berkeluarga. Ya, jawab Belina lantang. Aku tidak peduli dengan statusnya. David tersenyum kecut. Apakah kamu tidak memikirkan perasaan istrinya? Hati istrinya pasti sangat terluka. Aku tidak peduli. Kalau Elsa merasa terluka, harusnya dia pergi saja dari hidup Mas Edwin. Mata David melebar. Sungguh tidak dapat dipercaya, wanita yang dijodohkan dengannya bisa berkata seperti itu. Seolah tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Tega kamu Belina. Hati David terasa nyeri. Kamu pun wanita, di mana hatimu? Bukankah kamu pun tidak rela bila Pak Temi bersama wanita lain? Diam kamu. Air mata Belina semakin deras. David mencoba menghapus air mata Belina. Namun, Belina langsung menepis kasar tangan David. Tidak usah bersandiwara. Aku tidak butuh sikap manismu itu. Belina menghapus air matanya. Belina kembali duduk di sofa. Air matanya terus mengalir deras. Bahunya berguncang hebat. Mungkin, kamu merasa bahagia ketika bersama Edwin. Tapi, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Karena kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Belina menatap David. Kamu tidak tahu kalau hanya Mas Edwin yang berbeda dengan lelaki lainnya. Jika dia lelaki baik, dia tidak akan berselingkuh dari istrinya. Semanis apapun sikapnya kepadamu, tetap saja dia itu lelaki pengkhianat. Berhenti berkata buruk tentangnya. Coba posisikan dirimu sebagai seorang istri, lalu suamimu yang sangat dicintai berselingkuh dengan wanita lain yang jauh lebih muda dan cantik. Apakah hatimu tidak akan terluka? Tanya David penuh hati-hati. Karena jika dia ikut emosi, maka bisa saja sarannya tidak didengar oleh Belina. Air mata Belina semakin deras. David mencoba duduk di samping Belina. Lalu, mengusap punggung gadis itu. Lepaskanlah. Sebelum perasaanmu untuknya semakin dalam. Belina menggeleng. Aku tidak bisa melepaskannya. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Ada saatnya kita mencintai. Tapi, ada saatnya juga kita harus melepaskan. Dalam cinta, kita harus memiliki hati yang begitu luas. Belina melirik ke saku kiri jasnya David. Terlihat ada suatu benda di sana, apakah itu kameranya? Tapi melepaskan itu tidak mudah. Justru malah menyakitkan. Belina menutup wajah dengan kedua telapak tangan. David menghela napas dalam. Baginya, menghadapi Belina benar-benar butuh kesabaran. Meskipun gadis itu bukan anak remaja lagi, tapi sikapnya terkadang kekanak-kanakan. Sesakit apapun kamu harus berusaha. Lagian, Edwin tidak bisa memberimu kepastian bukan? Belina menatap David. Pun sebaliknya. David mencoba menghapus air mata Belina. Cobalah perlahan. Kamu pasti bisa melepaskannya. Bolehkah aku mendekapmu? Agar perasaanku menjadi lebih tenang? David mengangguk. Lalu, Belina mendekapnya. Tangan kanan Belina menuju saku kiri jas yang dipakai David. Lalu, tangannya masuk dan mencoba mengambil kamera itu. Ambil saja kalau kamu mau. David tahu kalau tangan Belina mencoba mengambil kamera itu. Belina mengambil kamera itu, lalu melepaskan dekapan. Belina membuka bagian tempat untuk menyimpan kartu memori, tapi kartu memori itu sudah tidak ada di sana. David mengukir senyum. Sedangkan, Belina melemparkan kamera itu ke sofa. Menyebalkan. Belina mendorong lengan kiri David.
Satu pinta saya, akhiri hubunganmu dengan Edwin. Maka, rekaman itu tidak akan saya perlihatkan kepada Pak Temi. David melihat secangkir kopi yang belum diminumnya. Apakah kamu tidak mencampurkan sesuatu di kopi itu? Aku mencampurkan racun di kopi itu. Cepatlah minum. David mengambil cangkir itu. David yang sedang meminum kopi langsung tersedak. Lebih baik dari mananya? Bagaimana bisa mengganggu rumah tangga orang lain membuat seseorang menjadi lebih baik? Diam kamu. David meletakkan cangkir di meja. Sebelum kamu berbuat buruk kepada orang lain, coba posisikan dirimu menjadi orang yang akan kamu sakiti. Kasihan istrinya Edwin. Kalau kamu kasihan kepada Elsa, kenapa tidak kamu nikahi dia saja? Nanti aku sama Mas Edwin. Gimana? Belina mengangkat alis. Baginya, itu sebuah ide yang baik. David bergeming. Entah apa yang harus dikatakannya. Temi dan Sigit menjodohkannya dengan Belina, tapi gadis yang sedang ditemuinya itu malah memberikan ide yang konyol. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu keberatan bila menikahi janda beranak satu? Belina tersenyum kecut. Ah, sayang sekali. Padahal aku tidak masalah bila harus menikah dengan Mas Edwin, bila dia menjadi duda. David melihat jam yang melingkar di tangan kirinya. Saya harus pergi. Tidak baik lama-lama di kediaman seorang gadis. Apalagi, saat malam dan hanya berdua seperti ini. Ditambah pakaianmu yang begitu. Memangnya kenapa? Kamu tergoda melihatku berpakaian seperti ini? David menggeleng. Masih mending yang di sini itu saya. Kalau lelaki lain, mungkin kamu sudah di. Kalaupun Mas Edwin yang di sini, dia tidak akan melakukan itu, potong Belina. Tapi kamu yang akan memintanya melakukan itu benar. David mengangkat alis. Sudahlah mending kamu pergi saja dan jangan pernah ke sini lagi, suruh Belina seraya menatap tajam David. David bangkit dari duduknya. Akhiri hubunganmu dengan lelaki pengkhianat itu. Kalau aku tidak mau? David menoleh ke Belina. Itu pilihanmu. Yang jelas, saya memiliki rekaman itu. David segera melangkah menuju pintu. Kunci pintunya, dan tidurlah. Aku membencimu David, teriak Belina. David tidak memedulikan teriakan itu dan tetap memilih keluar dari apartemen Belina. Hingga dia sampai di tempat parkir. Lalu, masuk ke mobil dan segera pergi. Di perjalanan, David terus memikirkan hubungan gelap Belina dan Edwin. Rasa tidak percaya dan marah bercampur menjadi satu. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Sorot mata David begitu tajam ke depan. Hingga mobil yang dia kemudi masuk ke kawasan perumahan elit. Salah satu satpam membukakan pintu gerbang saat tahu tuannya telah datang. David segera memarkirkan mobil. Lalu, keluar dan segera masuk ke rumah. David berjalan dengan langkah lebar menuju ruang kerjanya yang terletak di samping kamarnya. Diaktifkannya laptop setelah dia duduk. Lalu, memasukkan kartu memori CCTV ke card reader. Card reader itu dicolokkan ke laptop untuk mengirim rekaman CCTV itu. Setelah selesai, David mengirim rekaman itu ke email pribadinya. David mengambil ponsel di saku kanan jas hitam yang dikenakan, lalu menghubungi salah satu nomor. Ya Tuan. Ada apa menelepon jam segini? Tanya seorang lelaki yang diteleponnya seraya melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1.05 waktu Indonesia Barat. Apakah kamu butuh uang? Lelaki itu yang tadinya sudah mengantuk langsung tertawa. Orang mana yang tidak butuh uang, Tuan? David sedikit tersenyum. Saya ada pekerjaan untukmu. Katakan saja Tuan. Bersambung.